Salam damai dan sejahtera dari Tuhan beserta kita di minggu yang baru. Sebelum kita mulai dengan perenungan firman Tuhan mingguan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur minggu ini kami dapat kesempatan lebih untuk merenungkan. Tuhan juga memilih kami dan Tuhan memberikan mandat untuk kami juga punya pilihan dan terus memilih yang tepat. Kami mohon Roh Kudus ada pada kami supaya kami merenungkan firman Tuhan dan kami mendapat keberuntungan ketika nanti kami buat pilihan-pilihan yang tepat di dalam setiap rencana, kerja dan pendapatan kami. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan yang dapat kita renung bersama terdapat di dalam kitab 1 Samuel pasal 16 ayat 1 sampai 23 dengan tema pilihan yang tepat. Saudara-saudara punya pilihan. Saya punya pilihan, kita punya pilihan, dan selalu kita rindu pilihan-pilihan kita itu tidak hanya tepat, tetapi memberikan keuntungan bagi kita. Bagaimana kalau pilihan kita yang sudah kita pandang tepat, tapi kemudian tidak memberikan hasil yang baik? Pasti kita merasa kurang beruntung, bahkan ada yang merasa emosi, dan ini tidak memberikan kita untuk terus bertumbuh ke arah kedewasaan penuh. Kalau begitu, bagaimana pilihan yang tepat yang mesti kita kembangkan di waktu-waktu ke depan? Mari kita lihat pilihan yang tepat yang dikabarkan dari 1 Samuel pasal 16 ayat 1 sampai 13 dan ayat 14 sampai 23. Di dalam firman Tuhan ini dikisahkan tentang Tuhan telah menolak Raja Saul dan menetapkan pilihan yang tepat pada Daud. Persoalannya adalah pada waktu itu Daud masih remaja dan Samuel tidak berani untuk melakukan pengurapan pada Daud yang masih remaja itu. Bahkan Samuel takut terancam oleh Saul yang masih berkuasa. Pasti nyawa Samuel terancam. Pasti nyawa Daud juga terancam. Pasti keluarga Daud juga terancam. Pasti semua orang yang memberikan dukungan kepada pengurapan Daud menjadi raja ini mendapatkan ancaman yang berat. Tetapi dalam keadaan seperti itu, Samuel tetap datang ke Bethlehem, melakukan percakapan komunikasi untuk semua yang punya kepentingan. Di antara itu para tua-tua, keluarga Isai, Daud dan saudara-saudaranya, serta Saul, raja yang sementara itu sudah ditolak oleh Tuhan dan dalam keadaan sakit jiwa. Saudara, Samuel datang dan membangun komunikasi dengan semua pihak, lalu kemudian ia dapat melakukan perintah Tuhan untuk mengurapi Daud sebagai raja. Sejak saat itu, roh Tuhan ada pada Daud. Roh Tuhan yang ada pada Saul, Tuhan tarik. Daud sudah berkuasa, tetapi dia belum melakukan tugas sebagai raja karena masih ada Saul. Saudara-saudara, tapi kemudian Tuhan terus memberikan petunjuk kepada Samuel untuk mereka membangun komunikasi, melakukan tugas mereka sampai tuntas. Pada saat-saat terakhir, Saul yang sudah
sakit jiwa ini mendapatkan kesempatan untuk menyadari bahwa sudah waktunya dia tidak lagi menjadi raja Israel. Lalu ada yang memberikan nasihat, dia mendengar nasihat itu. Dia meminta untuk mereka mencari siapa yang dapat menolong dia untuk menyembuhkan sakitnya, dan pilihan mereka yang tepat datang kepada Daud. Walaupun pilihan itu tepat, tetapi tidak gampang untuk terlaksana. Walaupun demikian, roh Tuhan ada pada Daud, keluarganya bersedia untuk Daud datang ke istana raja, memenuhi undangan Raja Saul. Sehingga ketika Saul menghadapi sakit itu, dengan keterampilan Daud memainkan kecapi, dia dapat menghibur raja, roh jahat itu pergi, dan Saul menjadi sehat kembali. Tidak hanya itu, Saul juga mendapatkan ide, hikmat untuk menjadikan Saul sebagai orang kepercayaan. Daud melakukan tugas itu, dan dia menjadi orang kepercayaan Saul sampai Saul meninggal, dan Daud melaksanakan tugas sebagai raja Israel yang kedua. Saudara-saudara, itu firman Tuhan. Dari firman Tuhan ini beberapa hal perlu kita renung, bahwa kita ini juga dipilih oleh Tuhan untuk menjadi pelanjut pekerjaan-pekerjaan Tuhan dalam segala hal. Saya dipilih oleh Tuhan menjadi pendeta. Ada saudara yang dipilih oleh Tuhan menjadi penatua, menjadi syamaz, menjadi guru sekolah minggu, menjadi tukang ojek, menjadi konglomerat, menjadi manajer, menjadi penentu kebijakan, menjadi tentara, menjadi polisi, menjadi banker. Semua profesi-profesi kita, Tuhan telah pilih kita untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan kita, supaya kita menjadi alat di dalam tangan Tuhan. Persoalan sekarang, apakah kita mau terus meningkatkan pilihan-pilihan Tuhan atas kita untuk menyiapkan satu masa depan yang baik, ataukah kita mengabaikan profesi-profesi kita, kerja-kerja kita sebagai waktu di mana Tuhan beri untuk kita melakukan pekerjaan-pekerjaan baik. Ada banyak hal yang sudah, sedang, dan akan kita kerja bersama-sama, menjadi bukti bahwa Tuhan tidak salah memilih kita. Tuhan memilih kita tepat sekali, dan Tuhan rindu untuk waktu kita ke depan, kita juga dapat melakukan pemilihan-pemilihan yang tepat terhadap diri kita, keluarga kita, persekutuan kita, organisasi kita, lembaga kita, supaya lahir pemimpin-pemimpin yang baru, yang tepat, yang dirindukan oleh Tuhan, yang dirindukan oleh semua masyarakat. Seperti bulan Februari yang lalu kita memilih presiden, wakil presiden, anggota dewan, kota, kabupaten, provinsi, dan tingkat pusat, DPD RI. Kita memilih itu semua, dan besok bulan November tahun ini kita mendapat kesempatan lagi untuk memilih wali kota, wakil wali kota Sorong. Kita punya kesempatan lagi yang sama memilih gubernur dan wakil gubernur Papua Barat Daya, provinsi yang pertama. Pilihan kita ada saat itu. Apakah kita mau memilih yang tepat, ataukah kita salah memilih? Kita mesti memilih yang tepat, orang-orang yang sudah Tuhan siapkan, supaya dalam pilihan yang tepat itu, pekerjaan-pekerjaan yang berguna juga dapat terwujud. Tuhan memberkati kita semua yang masih setia dalam pilihan yang tepat, untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tepat, supaya perubahan-perubahan dari Tuhan masuk dan terus mengalir dari pekerjaan-pekerjaan dan pilihan-pilihan kita yang tepat. Amin.